Antara problem pokok dari Biden adalah motif geopolitik melalui Indo-Pacific Strategy. Saya kebetulan baru dari Paris dan saat saya di sana tuh ada terjadi hal yang menyebalkan ya. Menurut saya NATO tuh semakin memperlihatkan sikap menghajar Rusia bersama-sama dengan menerima kunjungan Zelensky di 3 negara. Pertama dia mendatangi London, UK, dan diterima oleh juga Presiden Charles, dan Charles malah menyatakan I've been waiting for you. Waduh, parah banget. Yang kedua datang ke Paris ketemu dengan Macron, dan kalau kita lihat dari videonya semua dia datang dengan semacam pesawat kepresidenan lah. Kayak gitu, mirip dengan Air Force One untuk Amerika Serikat. Nah yang ketiga dia tuh mendatangi summit di Brussels. Jadi EU Summit di Brussels. Intinya dia bilang begini, bahwa menjelang tanggal 24 Februari Ukraina itu sudah menang terhadap Rusia. Buktinya dia survive. Oleh karenanya dia minta blok ini diperkuat dan minta bantuan senjata. Jadi menurut saya Zelensky ini nggak sadar bahwa apapun yang dia sedang pikirkan sebagai leaders itu kan harus tahu kapan dia stop juga kalau dia salah gitu. Karena salah benar itu di sini saya bicara tentang kemanusiaan ya. Perspektif kemanusiaan. Kalau dia pertahankan perang ini, dia akan tahu bahwa negara dia itu jadi proksi sampai kapan kita nggak tahu. Yang kedua, yang menyedihkan, tidak ada sesuatu yang free, not even for lunch, right? Apalagi ini bantuan senjata, can you imagine? Dari negara-negara produsen senjata. Dan negara-negara ini memberikan bukan senjata canggih, bekas yang menurut saya itu dia memang sudah harus retrofit, harus refurbish, ya kan? Kasihin aja ke Ukraine dengan biaya. Yang saya ingin ingatkan, sebenarnya biaya perang itu nanti yang akan tanggung siapa? Rakyat Ukraina. Saya mau ceritakan waktu perang dunia dulu, Inggris itu menyelesaikan utang senjata dia terhadap Amerika tahun berapa? 2020. Itu Inggris. Kita hitung aja PDB Inggris berapa, kita hitung PDB Ukraina berapa. Jadi kenapa saya yang dari pertama berpikir dari pertama Zelensky itu adalah a kind of megaloman's leader. Dia nggak tahu kapan untuk stop ketika dia harus memikirkan atas nama negara. Malah dia jual terus gitu loh cerita semacam itu. Kira-kira demikian, dan itu menurut saya itu bahaya. Nah, kalau kita lihat sekarang ke NATO. NATO itu 2022 itu punya Madrid Summit, dan dia mengeluarkan declaration bersama bahwa akan terjadi ekspansi to the Indo-Pacific, di mana ada kerjasama Australia, Jepang, South Korea, New Zealand, belum lagi AUKUS, belum lagi The Quad, gitu kan. Dan yang mau dianggap threat itu semua adalah China. Mereka tuh bersama-sama sepakat bahwa threat itu adalah China. Jadi saya mau cerita bahwa ada kemungkinan kalaupun mereka harus exit door dari Europe, mereka tuh akan memindahkan perang itu ke kawasan kita. Apalagi kalau pada baca beberapa hari lalu ya berita itu sudah nyatakan Jenderal Amerika Serikat bahwa kita akan segera mengadakan perang di Asia Pasifik, which is I don't know which one to start, either itu Taiwan atau itu Laut Cina Selatan. Tapi itu akan dekat sekali dengan kita, dan ini akan menurut saya mengerikan. Jadi memindahkan dalam perang tuh digeser. Mereka kan kehilangan muka nih keluar dari Ukraina seperti apa. Jadi pasti harus pindah. Dan itulah sebenarnya mengerikannya. Kalau Rusia dari awal saya bilang, kita mau lihat Rusia ini dari mana? Mau dari 2014 Crimea. Crimea is one thing. Kita mundur lagi dari 2008 dong. Atau dari waktu Fakta Warsawa dibubarkan dengan janji bahwa NATO pun tidak akan memperluas diri. Jadi kalau ada yang mempersalahkan Rusia, saya tanya, mempersalahkannya itu dari kapan? Gitu, karena 2008 Putin sudah bilang ngapain sih NATO tuh diperbesar terus dan melebar terus ke arah kami, sementara Fakta Warsawa dan lain-lain kan dibubarkan kan. Kesepakatan waktu itu kan karena udah ngapain sih Eropa, damai aja lah gitu. Nah sekarang Rusia sudah tidak berblok timur ya, sekarang kawan-kawan mantan Rusia dulu diambil menjadi blok NATO. Sebenarnya saya nggak terlalu peduli urusan NATO ngapain juga gitu kan. Tapi ketika saya di Bratislava beberapa tahun lalu bertemu langsung dengan Madeleine Albright dan kami berdiskusi, Madeleine itu menyampaikan kepada saya kagum sekali ya sama beliau almarhum ini. Tapi saya kaget ketika dia bilang gini, kok nih dunia itu cuma dibagi dua. Coalition of the willing, Amerika dan kawan-kawan, which is aliansi. The rest of the world is coalition of the non-willing. So, you are not with us. Kalau you are not my alliance. Kira-kira kan begitu. Sementara saya itu orang Indonesia dan dosen yang sangat bangga dengan prinsip kita non-alignment. Which is nggak boleh diblok mana-mana gitu. Nah itu kenapa saya di sini stand out buat lebih pandangan Rusia. Karena menurut saya Rusia itu sedang diserbu bersama-sama gitu loh. Kita mau lihat dari mana? Kita mau lihat dari masalah multipolar versus unipolar world. Demokrasi yang diteriakan dari zaman kapan itu, apakah telah membuat manusia lebih seimbang? Kita lihatnya dari faktor ekonomi. 1 billion people
controlling 746 billion people. Itu baru faktor ekonomi. Saya belum ngomong teknologi, makanya Cina tuh dimusuhin tuh sama Amerika karena akan kemampuan teknologi semakin masif dan lain-lain. Belum lagi kemampuan pertahanan. Jadi ini yang menurut saya harus kita jadi concern dan harus perhatikan bahwa kita itu nggak hidup di dalam daerah yang statik. Tetapi secara geopolitik ini akan bergolak panjang, dan kenapa dari awal saya bilang Indonesia itu harus sekuat era Ratu Kalinyamat. Kalinyamat itu kesultanannya kecil banget, Jepara gitu loh. Tapi dia itu bisa membuat Portugal kalah takut. Bayangin di Portugal, percaya nggak? Aku tuh ke Museum Maritim karena aku mau bilang, gila ya, dulu Portugal tuh bisa menguasai kemanapun juga. Dia kayak Amerika zaman sekarang. Seorang ratu dari Jepara yang kesultanan itu kecil sekali, itu bisa membuat mereka gentar, dan kapal perang dia, kapal perang Ratu Kalinyamat ini lebih besar 1000 kali daripada kapal perang Portugal. Saya tuh ke Portugal dalam rangka itu aja, nggak mau ngapa-ngapain, pengen tahu Jenderal Amerika Serikat bahwa kita akan segera mengadakan perang di Asia Pasifik, which is I don't know which one to start, either itu Taiwan atau itu Laut Cina Selatan. Tapi itu akan dekat sekali dengan kita, dan ini akan menurut saya mengerikan. Kalau PT itu korupsi, harusnya AW-nya nggak terdampak, atau keputusan kita mengadakan AW. Itu aja dulu yang pertama. Kenapa kemudian uang rakyat ini yang membeli pesawat mahal ini itu nggak boleh gerak pesawatnya? Di era Soekarno kita nggak punya duit loh tahun 60, tapi kita jadi kekuatan di bumi, kekuatan militer terkuat di bumi bagian selatan. Karena posisi non-blok kita bisa pegang Rusia, kita bisa pegang Amerika. Itu yang terjadi. Ini adalah betul-betul cabang dari Ikhwanul Muslimin yang berusaha menggerus kita hari ini. Pura-pura bagian dari kita. Kita harus berpolitik atas nama Islam dan atas nama negara, atas demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.